Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya dari RA 10 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear pada subsidi. Apa sih itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis yaitu ada 6. Yang pertama, satu mempengaruhi subsidi terhadap pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Yang ketiga, keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang keempat, beban subsidi pemerintah. Yang kelima, subsidi yang diterima konsumen. Yang keenam, subsidi yang diterima produsen. Yang pertama, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidi dan sesudah subsidi. Harga keseimbangan adalah harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hal tersebut dibentuk oleh kekuatan pembeli dan penjual di pasaran. Ada rumus keseimbangan pasar sebelum subsidi, yaitu PD sama dengan PS. PD yaitu harga permintaan dan PS harga penawaran. Dan untuk rumus keseimbangan pasar sudah subsidi, yaitu PD sama dengan PS dikurangi S. PD-nya yaitu harga permintaan dan PS harga penawaran, dan S subsidi. Dan materi selanjutnya yaitu subsidi yang diterima produsen dan konsumen. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang langsung diterima oleh masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pajak penghasilan (PPN), yang kedua, pajak bumi dan bangunan (PBB), yang ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN). Selanjutnya yaitu rumus subsidi untuk konsumen, subsidi yang diberikan pemerintah, subsidi untuk produsen. Yang pertama, subsidi untuk konsumen. P sebelum S dikurangi P setelah S. Subsidi yang diberikan pemerintah SP sama dengan S dikali QS. SP-nya yaitu subsidi pemerintah, S-nya subsidi, dan QS-nya sama dengan Q setelah subsidi. Dan untuk subsidi untuk produsen yaitu SP sama dengan SP dikurangi SK. SP-nya yaitu subsidi produsen, SP-nya subsidi pemerintah, dan SK-nya subsidi konsumen. Untuk lebih memahami materinya, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah PD sama dengan 40 dikurangi 2Q, sedangkan besarnya fungsi penawaran PS sama dengan Q dikurangi 5, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp3 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen? D. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? E. Berapakah bagian dari subsidi untuk produsen? Untuk pemaparan jawaban yang pertama yaitu kita mencari jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yaitu 40 dikurangi 2Q, PS-nya yaitu Q dikurangi 5. Jadi 40 min 5 pindah ruas ke kanan jadi plus, jadi 40 tambah 5 sama dengan Q. 20 pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi plus, jadi Q tambah 20. 40 tambah 5 yaitu 45 sama dengan Q ditambah 2Q yaitu jadi 3Q. Jadi Q sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka P-nya yaitu PD sama dengan 40 dikurangi 2Q, PD-nya sama dengan 40 dikurangi 2, Q-nya yang tadi sudah didapatkan 15, jadi 2 dikali 15 yaitu 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q-nya yaitu 15 dan P-nya yaitu 10.
pemaparan yang kedua yaitu mencari jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS dikurangi S. PD-nya yaitu 40 dikurangi 2Q dan PS-nya Q dikurangi 5 dan S-nya yaitu dikurangi 3. Jadi 40 dikurangi 23 sama dengan Q min dikali min sama dengan plus, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi Q dikurangi 8. 40 min 8 pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus, jadi 40 tambah 8 sama dengan Q ditambah yang min 2Q pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif, jadi Q ditambah 2Q. Jadi 40 ditambah 8 yaitu 48 sama dengan Q ditambah 2Q yaitu 3Q. Jadi 48 dibagi 3 sama dengan Q sama dengan 16. Maka P-nya yaitu PD sama dengan 40 dikurangi 2Q sama dengan 40 dikurangi 2. Q yang sudah didapatkan tadi 16. Jadi kita masukkan. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Jadi 40 dikurangi 32 yaitu sama dengan 8. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Q sama dengan 16 dan P sama dengan 8. Pemaparan selanjutnya yaitu bagian dari subsidi untuk konsumen. Rumusnya yaitu sama dengan P sebelum S dikurangi P setelah S sama dengan P yang sebelum S-nya yaitu yang didapat 10 dan dikurangi P setelah S-nya yaitu 8. Jadi 10 dikurangi 8 yaitu 2. Jadi 2 unit dikali QS yaitu Q setelah S sama dengan 2, QS-nya 16. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Pemerintah. Subsidi dari pemerintah kan tadi sudah disebutkan di soalnya yaitu 3 per unit. Jadi rumusnya sama dengan 3 per unit dikali QS, Q setelah S yaitu 3 dikali 16. Jadi sama dengan 48. Dan untuk subsidi produsennya rumusnya yaitu pemerintah dikurangi konsumen sama dengan pemerintah yaitu 48 yang sesuai tadi disebutkan, dan untuk konsumen yaitu min 32. Jadi 48 dikurangi 32 yaitu sama dengan 16. Jadi per unit yang didapatkan oleh pemerintah yaitu 3 dan untuk per unit untuk konsumen yaitu 2. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per unit. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah PD sama dengan 60 dikurangi 4Q, sedangkan besarnya fungsi penawarannya PS sama dengan 2Q dikurangi 15 dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp6, setiap unit barang yang diproduksi tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen? D. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? E. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? Pemaparan jawabannya sama seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama kita mencari jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Dan rumusnya yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yaitu 60 dikurangi 4Q sama dengan PS-nya 2Q dikurangi 15. Jadi 60 15 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, jadi 60 ditambah 15 sama dengan 2Q min 4Q pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif, jadi 2Q ditambah 4Q. 60 tambah 15 yaitu 75 dan 2Q ditambah 4Q sama dengan 6Q. Jadi Q-nya yaitu 75 dibagi 6 yaitu Q-nya sama dengan 12,5. Maka P-nya yaitu PD sama dengan 60 dikurangi 4Q. PD-nya sama dengan 60 dikurangi 4 dan Q yang sudah didapatkan tadi 12,5. Jadi 60 2 kali 12,5 yaitu 50. Jadi 60 dikurangi 50 yaitu sama dengan 10. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q yaitu 12,5 dan P adalah 10. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS dikurangi S. PD-nya yaitu 60 dikurangi 4Q sama dengan PS-nya 2Q dikurangi 15 dan S-nya sama dikurangi 6. Jadi 60 dikurangi 4Q sama dengan 2Q min dikali min sama dengan plus. Jadi 15 ditambah 6 sama
21. Jadi 2Q dikurangi 21. 60 ditambah min 21 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi 60 tambah 21 sama dengan 2Q ditambah min 4Q pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi 2Q ditambah 4Q. 60 tambah 21 yaitu 81 sama dengan 2Q ditambah 4Q yaitu 6Q. Jadi 81 dibagi 6 sama dengan Q sama dengan 13,5. Maka P-nya yaitu PD sama dengan 60 dikurangi 4Q sama dengan 60 dikurangi 4. Q-nya yang tadi 13,5. Jadi 60 dikurangi 4 dikali 13,5 sama dengan 54. Jadi 60 dikurangi 54 yaitu 6. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Q-nya sama dengan 13,5 dan P-nya sama dengan 6. Selanjutnya yaitu bagian dari subsidi untuk konsumen. Rumusnya yaitu P sebelum S dikurangi P setelah S. P sebelum S-nya yang sudah didapat yaitu 10 dan P setelah S-nya yaitu 6. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4 per unit. Sama dengan 4 per unit dikali QS, Q setelah S yaitu 4 dikali QS yang sudah didapat yaitu 13,5, jadi sama dengan 54. Nah, selanjutnya yaitu subsidi dari pemerintah yang sudah ada di soal yaitu 6 per unit. Jadi 6 per unit dikali QS, Q setelah S, 6 dikali 13,5 yaitu 81. Selanjutnya yaitu subsidi produsen. Rumusnya yaitu pemerintah dikurangi konsumen. Pemerintah yang sudah didapatkan yang tadi itu 81 dikurangi konsumen yaitu 54. Jadi 81 dikurangi 54 yaitu 27. Dan untuk per unitnya yang sudah didapatkan dari pemerintah 6 dan untuk per unit dari konsumen yaitu 4. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 1 per unit. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah PD sama dengan 50 dikurangi 2Q, sedangkan besarnya fungsi penawaran PS sama dengan 2Q dikurangi 30, dan subsidi yang diberikan pemerintah yaitu Rp4, setiap unit barang yang diproduksi, tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi, C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen, D. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah, E. Berapakah bagian dari subsidi untuk produsen. Untuk pemaparan jawabannya, yang pertama kita mencari jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yaitu 50 dikurangi 2Q sama dengan PS-nya 2Q dikurangi 30. Jadi 50 min 30 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus, 50 ditambah 30 sama dengan 2Q min 2Q pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus, jadi 2Q ditambah 2Q. 50 ditambah 30 yaitu 80 sama dengan 2Q ditambah 2Q yaitu sama dengan 4Q. Jadi Q-nya yaitu sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20. Maka P yaitu PD sama dengan 50 dikurangi 2Q. PD-nya sama dengan 50 dikurangi 2. Q-nya yang sudah didapatkan tadi 20. Jadi sama dengan 50. 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q adalah 20 dan P adalah 10. Pemaparan jawaban selanjutnya kita mencari jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS dikurangi S. PD-nya yaitu 50 dikurangi 2Q sama dengan PS-nya yaitu 2Q dikurangi 30 dan S-nya yaitu 4. Jadi 2Q dikurangi 30 dikurangi 4. Jadi 50 dikurangi 2Q sama dengan 2Q dikurangi 34. 30 min kali min sama dengan plus, jadi 30 ditambah 4 yaitu 34. Jadi 50 min 34 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus, 50 tambah 34 sama dengan 2Q min 2Q pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus, jadi 2Q ditambah 2Q. 50 tambah 34 yaitu 84 dan 2Q ditambah 2Q yaitu 4Q. Jadi 84 dibagi 4 sama dengan Q 21. Maka P-nya yaitu PD
sama dengan 50 dikurangi 2Q sama dengan 50 dikurangi 2. Q-nya yang sudah dapat dari 21, jadi 50 dikurangi 2 dikali 21 yaitu 42. Jadi 50 dikurangi 42 yaitu 8. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Q sama dengan 21 dan P sama dengan 8. Pemaparan selanjutnya yaitu bagian dari subsidi untuk konsumen. Rumusnya yaitu sama dengan P sebelum S dikurangi P setelah S sama dengan P yang sebelum S-nya yaitu yang didapat 10 dan dikurangi P setelah S-nya yaitu 8. Jadi 10 dikurangi 8 yaitu 2. Jadi 2 unit dikali QS yaitu QS setelah Q setelah S sama dengan 2. 2 dikali 21 sama dengan 42. Untuk selanjutnya yaitu mencari subsidi dari pemerintah, yaitu 4 per unit. Untuk rumusnya sama dengan 4 unit dikali QS, Q setelah S, sama dengan 4, QS-nya yaitu 21, jadi 4 dikali 21 sama dengan 84. Untuk selanjutnya kita mencari subsidi produsen. Rumusnya yaitu pemerintah dikurangi konsumen sama dengan pemerintahnya 84 dan konsumennya 42. Jadi 84 dikurangi 42 yaitu sama dengan 22. Jadi per unitnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2 per unit. Mungkin itu saja pemaparan yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.